Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan untuk kita semuanya. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita di Masjid Raudhatul Jannah dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan juga permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan juga terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita berselawat
Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamirun wa jitinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia yang selalu akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah perniagaan, nih 3 golongan manusia ini tidak akan bakal merugi dalam kehidupan dunia, bahkan dalam kehidupan di akhiratnya nanti. Siapa 3 golongan manusia ini? Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali kepada kita dalam satu ayatnya yang tertera di dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-29. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nih 3 golongan manusia yang bakal beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali ingatkan kita bahwa saya di antara 3 golongan manusia yang akan terus diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bakal merugi. Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang terus membaca kitab-kitabnya Allah, orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ini golongan orang yang pertama. Dia akan terus diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim yang dia baca, dia jadikan sebagai panduan, sebagai pedoman hidupnya. Dan Al-Quranul Karim yang dia baca, dia yakin akan hadir syafaatul Quran. Ketika manusia yang membaca Al-Quran itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunianya, bahkan dalam kehidupan akhiratnya. Hadirin, terus baca Al-Quran, tadarus Quran, tilawah Quran. Jangan cuma pada saat bulan Ramadan. Allah kepingin kita ini adalah orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan keutamaan dari Quran yang kita baca. Hingga saking pentingnya membaca Al-Quranul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita dalam sirah nabawinya. Dalam satu malam ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumah Aisyah, pesan baginda Rasul,
Ya Aisyah, la tanami hatta tahtimil Quran. Wahai Aisyah, istriku, jangan kamu tidur sebelum kamu menghatamkan Quran. Simpel maknanya hadirin, bahwasanya yang diperintahkan oleh baginda Rasul menghatamkan Quran pada saat malam mau tidur, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Artinya apa? Setiap hari kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari baginda Rasul menganjurkan kepada kita untuk tetap membaca Al-Quranul Karim. Maka beruntung orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, pada ayat selanjutnya tegas Allah katakan wa aqumus shalah. Orang-orang yang akan terus diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan salat. Wajib hadirin. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Ketika dia diperintahkan untuk waqamus shalah, dia kerjakan sholat, dia dirikan sholat. Syafaatus salat akan terus menjaganya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhiratnya. Awas, jangan coba-coba dan bahkan jangan berani-beraninya untuk meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dilaknat oleh Allah, akan diazab oleh Allah bagi mereka orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Sampai bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika detik akhir kehidupannya, dia berpesan kepada umatnya, ummati, ummati, ummati. Wahai umatku, jangan kalian tinggalkan sholat. Begitu pentingnya ibadah sholat hadirin. Dan bahkan ketika manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, amal pertama, ibadah pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat-malaikatnya adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya bagus, kalau sholatnya baik, semua rangkaian ibadahnya akan dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga dan tetap dirikan sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Golongan orang yang ketiga yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bakal merugi. Siapa mereka? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Adalah mereka orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan dia bahagia, dalam keadaan dia duka hadirin, dalam keadaan dia senang atau dalam keadaan dia susah, terang-terangan atau dia sembunyi-sembunyi, karena dia yakin bahwasanya ketika harta kekayaan itu diberikan kepadanya, itu adalah amanah yang diberikan, yang harus diemban, dan amanah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat harta yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fis sama wa fis samai rizqukum. Di atas langitnya ada rezeki yang kamu terima wahai manusia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezeki manusia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ambil
Lewat ayat ini menjadi bahagian untuk kita menjadi orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dalam mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan dia terang-terangan, dalam keadaan dia sembunyi. Ada hak orang lain di dalam harta yang kita miliki. Ada hak orang yang harus kita penuhi. Mereka anak-anak yatim, mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang yang membutuhkan uluran dermawan tangan kita, hadirin. Karena kalau kita mau berkah dalam hidup ini, maka infakkan sebahagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin beruntung, maka tetap baca Al-Quran. Kalau kita pengen beruntung, maka tetap dirikan sholat. Dan bahkan kalau kita ingin beruntung terus menerus diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, infakkan harta kita sebahagian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semuanya? Yarjuna tijaratan lan tabur, supaya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bakal merugi. Tiga golongan manusia ini ibarat sebuah perniagaan. Satu hal yang menjadi sebuah penyesalan bagi mereka manusia ketika akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diungkap oleh Allah. Nyesal manusia yang enggak pernah sedekah. Apa kata Allah? Rabbi laula akhiratani ila ajalin karib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, wahai Allah, tangguhkan kematianku, ulur kematianku, walau sesaat, sebentar aja ya Allah. Mau ngapain? Tegas manusia itu pada saat itu bicara, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kami pengen sedekah ya Allah, kami pengen melakukan transaksi amal-amalan soleh ya Allah. Udah mau mati tenat, hadirin. Nih, selama hayat masih dikandung badan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita masih panjang, terus transaksi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas wa ya ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ukhra, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qadiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.